kita lanjutkan lagi ke topik bahasan kita yang kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di sini kita sudah masuk sebenarnya ke bagian pengembangan dari SDM. Asumsi kita di mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang sudah adik-adik dapatkan di semester 1 yang lalu itu kita di sana menekankan pada tahap perencanaannya di sana. Karena kita sudah berbicara tentang mulai dari sistem rekrutmen, kemudian seleksi, penempatannya, ya sampai ke beberapa fungsi-fungsi SDM yang ada di dalam organisasi. Nah, di mata kuliah SDM kedua ini, di topik bahasan kita yang kedua, kita akan lanjut langsung ke topik bahasan tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Selama ini kita sering kali mengatakan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM itu merupakan satu kesatuan. Ya, sebenarnya ada perbedaan ketika kita berbicara tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Apa yang dimaksud dengan pelatihan, kemudian apa yang dimaksud dengan pengembangan SDM. Kalau kita berbicara tentang pelatihan SDM, pelatihan SDM di sini merupakan sebuah proses bagaimana kita mengajarkan atau manajemen atau organisasi itu mengajarkan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh sebuah atau dimiliki oleh karyawan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan baru. Kemudian pelatihan SDM ini juga merupakan sebuah usaha yang terencana yang dilakukan oleh manajemen atau perusahaan dengan tujuan untuk mempermudah karyawan dalam mempelajari dan melaksanakan kerjaannya. Pelatihan SDM juga dikatakan atau merupakan sebuah proses untuk mengajarkan tentang pengetahuan dan keahlian tertentu serta untuk mengajarkan sikap kepada karyawan sehingga karyawan itu akan menjadi semakin terampil dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjadi semakin baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau manajemen. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengembangan, ya, jadi pengembangan ini adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan atau memperluas kinerja manajemen saat ini atau dengan tujuan untuk pencapaian tujuan di masa depan dengan menambah bekal pengetahuan, menentukan perubahan sikap atau peningkatan keterampilan yang harus dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Pengembangan SDM di sini merupakan satu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, serta moral dari karyawan ya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan, baik yang diberikan melalui pendidikan maupun latihan-latihan. Dan pengembangan SDM ini juga merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas manajemen atau aktivitas-aktivitas karyawan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan yang sudah ada saat ini. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Nah, silakan nanti dipahami apa sih sebenarnya yang membedakan antara pelatihan dan pengembangan tersebut. Kalau kita lihat dari grafik ini, ya, training atau pelatihan dan development atau pengembangan itu dibutuhkan oleh manajemen atau perusahaan itu dilakukan untuk menutupi kesenjangan yang terjadi antara kemampuan kerja yang dimiliki oleh karyawan dengan tuntutan tugas yang ada. Nah, bedanya adalah ketika antara kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan tuntutan tugas yang diberikan manajemen itu
kesenjangannya bisa dilihat saat ini, itu manajemen dikatakan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk kebutuhan saat ini. Ya. Nah, sedangkan apabila manajemen melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengecilkan kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas yang diperkirakan nanti akan terjadi di masa yang akan datang, itulah yang dimaksud dengan pengembangan atau development. Jadi bedanya ketika kita lihat dari sisi waktu, ya, pelatihan lebih pada konteks saat ini, ya, bagaimana kita mempersiapkan karyawan kita untuk bisa melakukan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini, itu dikatakan memberikan pelatihan. Sedangkan yang disebut dengan proses pengembangan itu bagaimana kita menyiapkan karyawan kita atau tenaga kita supaya bisa nanti lebih bisa beradaptasi, lebih bisa melakukan tuntutan pekerjaan nantinya di masa yang akan datang. Itu secara garis besar perbedaan antara pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Nah, apa tujuan pelatihan dan pengembangan SDM tersebut? Ya, sudah jelas. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan outputnya, ya, hasil yang diharapkan oleh si manajemen. Ya, terserah nanti apakah perusahaannya itu di bidang manufaktur, di bidang jasa. Jadi outputnya yang akan ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Ya, contohnya misalnya, jika kita berbicara di industri manufaktur misalnya, bagaimana nanti tujuan yang diharapkan oleh manajemen itu adalah bisa memproduksi produk yang dihasilkan jumlahnya meningkat banyak dan kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inilah perlu dilakukan diberikan pelatihan terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengan proses produksinya misalnya. Bagaimana nanti karyawan di bagian produksi itu diberikan pelatihan bagaimana caranya membuat produk yang berkualitas yang baik, bagaimana caranya memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dan seterusnya. Itu tujuannya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk melakukan efisiensi, ya, menurunkan biaya perawatan. Nah, di sini jadi karyawan itu diberikan pelatihan, diajarkan bagaimana caranya merawat peralatannya, bagaimana caranya menggunakan bahan-bahan supaya bisa lebih efisien. Tujuannya kan itu untuk mengurangi cost atau biaya produksi. Nah, itu bisa diterapkan di berbagai organisasi, ya, atau di berbagai perusahaan yang ada. Kemudian tujuan berikutnya, pelatihan dan pengembangan itu diberikan untuk menurunkan jumlah kecelakaan kerja misalnya. Kemudian karena terjadi kecelakaan kerja akan menimbulkan tambahan biaya. Nah, ini tujuannya adanya pelatihan, misalnya seperti pelatihan keselamatan kerja, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan safe, dengan benar, apakah perlu ada peralatan untuk keselamatan kerja ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, apakah ada perlu dasar standar-standar peralatan kerja yang harus kita gunakan, bagaimana SOP pekerja melakukan pekerjaannya dan seterusnya. Pelatihan dan pengembangan juga bertujuan tentu untuk meningkatkan motivasi dari karyawan, kemudian meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang nanti pada ujungnya adalah membuat karyawan itu bisa lebih betah di perusahaan, kemudian tingkat turnover karyawan itu keluar masuknya karyawan bisa dikurangi, ya, dan ya hal yang mungkin yang paling mendasar, keinginan karyawan untuk tidak hadir atau absen ketika melakukan pekerjaan itu juga bisa dikurangi, karena karyawan akan lebih merasa termotivasi, lebih sadar dengan apa yang harus, dengan tugas dan tanggung jawabnya, misalnya dengan tupoksi pekerjaannya. Itu tujuannya sebenarnya. Ya, jadi beberapa tujuan yang lain mungkin yang belum muncul di sini juga banyak sebenarnya. Jadi tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan pada dasarnya untuk meningkatkan kapasitas, ya, baik kapasitas dari karyawan itu sendiri, ya, masing-masing karyawan ketika kapasitasnya sudah naik atau meningkat, tentu ini akan berimbas meningkatnya kapasitas dari
manajemen atau perusahaan itu sendiri. Kita bicara kapasitas ya tadi, outputnya akan lebih baik, kualitasnya akan lebih baik, biaya operasional akan bisa lebih ditekan atau diturunkan atau bisa lebih diefisienkan dan seterusnya ya. Begitu tujuannya. Nah, hubungannya ya ini, kenapa pelatihan SDM itu penting? Tadi ketika kita sudah mengetahui tujuannya, ya kita akan tahu apa pentingnya SDM, pelatihan SDM tadi. Ya, ini contohnya misalnya ya, SDM pelatihan sumber daya manusia itu penting, yaitu menambah pengetahuan karyawan, ya, meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawan, ya, membantu karyawan supaya dapat bekerja secara efektif, misalnya dalam tim atau dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Ya, kemudian juga dari sisi perusahaan nanti dengan secara reguler atau rutin memberikan pelatihan kepada karyawannya, nanti perusahaan juga akan terdorong untuk tetap bisa menekankan pada inovasi, kreativitas, proses pembelajaran, ya. Kemudian nanti perusahaan juga mampu mengurangi keusangan keahlian. Jadi artinya mungkin hal-hal yang sudah tidak berhubungan dengan perkembangan kondisi itu karyawan atau manajemen tidak akan tertinggal dengan perusahaan yang lain. Jadi ketika ada alih teknologi seperti saat ini misalnya, ketika semuanya harus berubah atau bergerak ke sekarang ini secara virtual, secara online dan seterusnya, jadi karyawan itu sudah tidak gaptek gitu ya. Jadi mereka sudah siap ya. Jika ada perubahan teknologi, perubahan perkembangan itu mereka sudah siap untuk menghadapi itu semua. Nah itu beberapa hal, jadi kenapa pelatihan SDM itu penting. Kalau kita lihat bedanya sekarang, tadi di awal kita sudah sepakat bahwa ada beda antara pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pelatihan sumber daya manusia juga sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang tujuan pengembangan, ya, pengembangan tadi pada dasarnya ya kita lihat, jadi apa yang sudah kita kerjakan itu kita kembangkan lagi, ya. Karyawan atau manajemen yang sudah memiliki produktivitas kerja yang baik kita tingkatkan, ya. Perusahaan yang sudah mampu menjalankan usahanya dengan efisien ya kita tingkatkan sekarang efisiensinya, ya. Kemudian moral karyawan yang sebelumnya sudah kita didik dari sisi pelatihan itu, nah sekarang kita tingkatkan lagi sampai nantinya kita siapkan karyawan kita, kemudian organisasi kita ya melalui proses pengembangan SDM ini kita siapkan organisasi kita untuk mampu bersaing dengan industri yang ada, mampu mengikuti perkembangan industri, mampu mengikuti perkembangan teknologi, ya. Kemudian juga orang-orang yang ada di dalam di dalam organisasi atau karyawan yang ada di dalam organisasi itu mampu meningkatkan kapasitasnya masing-masing, mampu meningkatkan kemampuannya sampai menjadi tingkatan yang lebih tinggi, mampu dalam mengambil keputusan dari setiap masalah dan seterusnya. Nah, itu tujuan pengembangan SDM. Jadi lebih diarahkan untuk konteks yang akan datang, masa yang akan datang. Nah, ada beberapa jenis dalam pengembangan sumber daya manusia, ada yang secara formal, ada yang secara informal. Ya, kalau yang secara formal di sini nanti misalnya karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat misalnya ya, baik yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, jadi internal diklat ataupun misalnya perusahaan mengirimkan karyawannya atau tenaga kerjanya itu keluar untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada di luar. Ini sifatnya mungkin karena ada tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi saat ini atau pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada pengembangan secara informal, ya. Jadi secara informal di sini lebih ditekankan pada keinginan atau kesadaran dari karyawan itu sendiri atas usahanya sendiri untuk mengembangkan dirinya.
Contohnya misalnya dengan mempelajari buku-buku literatur, kemudian aktif berinteraksi dengan teman sekerjanya, dengan atasannya, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dirinya, untuk mengembangkan dirinya. Ya, kemampuan dirinya ini macam-macam ya. Bisa jadi untuk kemampuan berkomunikasinya, kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, kemampuannya untuk mengambil keputusan, kemampuannya untuk bisa melakukan menyelesaikan pekerjaan. Ya, ini disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang di pekerjaan yang menjadi tugasnya, menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kalau kita buat secara hierarki, ya, proses pelatihan dan pengembangan SDM ini merupakan sebuah kegiatan, jadi sebuah alur kegiatan yang dimulai dari adanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu apa? Ya, jadi kita bisa menganalisis apa sebenarnya yang dibutuhkan baik oleh individu, baik oleh manajemen atau perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kemampuannya. Itu dulu, kita melakukan analisis kebutuhan. Ya, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi ini sering disebut dengan istilah need analysis atau need assessment. Jadi kebutuhan untuk melakukan analisis kebutuhan. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Baik itu oleh organisasi, misalnya kenapa organisasi harus lebih meningkatkan, ketika organisasi ingin meningkatkan produksi misalnya, ingin meningkatkan kemampuannya untuk bersaing secara industri, baik secara global, secara nasional maupun secara global misalnya, kita harus tahu apa yang harus kita tingkatkan. Oh, saya harus meningkatkan kemampuan dari karyawan di bidang marketingnya misalnya. Kemampuannya untuk mampu memasarkan produk secara nasional atau secara internasional, itu lakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan analisis kebutuhan, yaitu dengan menentukan tujuan dan materi pelatihan. Ya, kita tentukan dulu siapa yang menjadi sasaran pelatihan, siapa yang akan kita berikan pelatihan, kemudian materi program pelatihan yang seperti apa yang akan diberikan. Ya. Nah, nantinya kedua hal ini yang akan menentukan prinsip-prinsip belajarnya seperti apa nanti pelatihannya itu, ya. Kemudian nanti biayanya, ya, kita harus sesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan atau manajemen, kemudian fasilitas yang dimiliki serta waktu yang tersedia. Apakah perlu sekian bulan untuk kegiatan pelatihan tersebut atau hanya beberapa hari, seminggu, 2 minggu, dan seterusnya. Karena ini nanti akan ditentukan oleh itu tingkat kebutuhannya. Ya, apakah harus, contohnya misalnya ketika diperlukan meningkatkan kapasitas seorang manajer, harus disekolahkan sampai S2. Ini contoh ya. Jadi kalau disekolahkan S2 misalnya harus perlu waktu 2 tahun misalnya. Ini disesuaikan lagi ya prinsip belajar yang diharapkan, kemudian biayanya atau anggaran yang tersedia, ya, kemudian waktu yang memang apakah manajemen punya alokasi waktu minimal 2 tahun itu untuk menunggu nanti sampai si karyawan yang disekolahkan tadi kembali lagi ke perusahaannya. Atau misalnya pelatihan-pelatihan yang sifatnya singkat, seminggu, 2 minggu misalnya, ya, kayak itu karyawan dikirim keluar ke lembaga-lembaga diklat yang ada, atau misalnya dilakukan secara internal, ya. Jadi mungkin yang di bagian pemasaran misalnya, manajer pemasarannya memberikan pelatihan ya kepada karyawan-karyawannya untuk menentukan metode pemasaran apa yang sekarang yang kita perlu tingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan. Itu contohnya. Nah, setelah menentukan tujuan dan materi pelatihan ini, baru nanti kita akan menentukan metode pelatihannya. Ya. Metode pelatihan ini ada beberapa macam nanti, ya, kita akan jelaskan sebentar. Ada istilahnya on the job training, jadi sambil bekerja, jadi pelatihan yang dilakukan dengan sambil bekerja, atau off the job training, jadi di luar, dibutuhkan waktu yang khusus untuk melakukan pelatihan ini, tidak bersamaan dengan ketika melakukan pekerjaan. Nah, kemudian setelah semua proses itu dilakukan, menentukan metode pelatihan, kemudian sudah melakukan pelatihannya,
harus yang terakhir dilakukan adalah evaluasi dari pelatihan tersebut. Apakah pelatihan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan di awal tadi? Kemudian apakah hasil dari pelatihan itu sudah memberikan hasil perbaikan ya terhadap perusahaan atau manajemen? Apakah hasil pelatihan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan harapan yang disampaikan pertama kali oleh manajemen atau perusahaan? Ini prosesnya. Sekarang penjelasannya. Ketika kita berbicara analisis kebutuhan, ya analisis kebutuhan merupakan penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Ya memang kegiatan ini perlu kegiatan yang sangat intens karena dikatakan rumit dan sulit. Ya jadi kita harus jadi manajemen dalam hal ini di bagian manajemen sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk mengetahui atau mendeteksi atau mendiagnosis kompetensi organisasi yang ada saat ini, kemudian kebutuhan atau kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Jadi ini diperlukan orang yang mampu menganalisis kira-kira saat ini ya ketika kita nanti menghubungkan ini ke SWOT yaitu ya analisis SWOT-nya itu kekuatan kita ada di mana sekarang ini perusahaan kita ya termasuk dengan karyawan yang kita miliki. Kemudian apa kelemahan kita? Ya, kita lihat sekarang lingkungan luar. Di luar itu peluang-peluang yang ada itu apa saja? Termasuk juga ancaman-ancaman atau hambatan yang akan kita hadapi di luar. Nah, ketika kita sudah mampu menganalisis itu, ya, terutama kita lihat sekarang kelemahan. Oh, ketika kita memiliki kelemahan, misalnya kita agak susah meningkatkan volume produksi misalnya. Karena apa ya? Karena kemampuan keterampilan yang dimiliki para pekerja saat ini masih sangat terbatas. Ya, masih mengandalkan metode yang manual misalnya seperti itu. Sedangkan di luar saat ini kita sudah berbicara tentang alih teknologi, sudah berbicara tentang perubahan teknologi. Nah, supaya kita mampu bersaing, ya kita lakukan pelatihan. Ya, contohnya apa misalnya pelatihan penggunaan mesin otomatis misalnya atau pelatihan tentang pengoperasian software perusahaan software mesin produksi misalnya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perusahaan. Nah disinilah kita harus mampu menganalisis. Dalam analisis kebutuhan ini kita ada lihat 3 hal. Ya. Analisis kebutuhan organisasi. Apa yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini. Kemudian analisis kebutuhan tugas. Ketika kita akan melakukan tugas tertentu, ya, skill, keterampilan, pengetahuan apa yang dibutuhkan. Ya, kemudian skill, pengetahuan, keterampilan yang apa yang masih belum dimiliki oleh orang yang melakukan tugas itu. Itu namanya analisis kebutuhan tugas. Kemudian yang ketiga analisis kebutuhan pegawai. Nah ini apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing pegawai kita, masing-masing karyawan yang ada di organisasi. Kalau kita bicara satu persatu, analisis kebutuhan organisasi, yaitu bagaimana kita mampu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi, baik yang pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, ya, dengan pertimbangan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Kemudian adanya kecenderungan peningkatan outsourcing saat ini, ya, perubahan-perubahan teknologi, kemudian keanekaragaman pegawai. Nah, dari ketika melakukan analisis tersebut, ya, sekarang kita kembalikan ke organisasi. Apakah saat ini organisasi sudah mampu ketika nanti kita akan bersaing secara global? Ya. Kemudian ketika nanti kita lihat kekurangmampuan kita, tapi kita ingin melakukan persaingan secara global, apa yang kita butuhkan? Itu contohnya. Ya. Kemudian ketika misalnya kita berbicara tentang perubahan teknologi misalnya, ya, seperti tadi kita produksi masih bisa 100 unit per bulan, tapi ketika
berbicara industri, ternyata di luar banyak perusahaan dengan produk yang sama, dalam sebulan mereka sudah bisa menghasilkan produk 1000 unit misalnya. Nah, kita udah jauh tertinggal sebenarnya. Nah, dari sana kita analisis sekarang, apa yang kita butuhkan supaya organisasi atau manajemen kita atau perusahaan kita mampu ikut bersaing seperti yang ada di luar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berbicara tentang kebutuhan tugas. Itu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan, ya, yang dipelajari dari perilaku peran tersebut dan informasi analisis jabatan, mulai dari uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Jadi kita lakukan analisis di sini. Contohnya misalnya, ketika kita berbicara sebagai tugas seorang operator produksi, ya kita harus tahu dulu dia sebenarnya uraian tugasnya apa, job description-nya dia itu apa, ngapain saja seorang operator produksi itu. Kemudian apa sebenarnya syarat yang diperlukan supaya orang bisa bekerja sebagai operator produksi. Ya, kemudian juga ada standar kerja SOP-nya itu harus mereka, misalnya ketika akan menghidupkan mesin, apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dicek terlebih dahulu. Nah, ketika kita melihat, oh ternyata masih banyak karyawan yang di bagian operator mesin tidak mampu mengoperasikan mesin itu dengan baik, sehingga mungkin nanti sering terjadi masalah di mesinnya, sering terjadi trouble misalnya, atau mesinnya tidak bisa bekerja dengan optimal, itu artinya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ini yang perlu kita analisis. Apa yang perlu kita berikan kepada operator-operator tersebut? Perlu diberikan training misalnya, perlu diberikan pelatihan bagaimana caranya mengoperasikan mesin yang baik misalnya. Itu inilah yang disebut dengan analisis kebutuhan tugasnya. Kemudian untuk analisis kebutuhan pegawai, ya. Jadi nanti kita akan menganalisis di sini. Apakah ada karyawan atau pegawai yang dianggap kurang, ya, dalam kesiapan melaksanakan tugas-tugas, atau memiliki kekurangan, kurang mampu, kurang terampil, ya, kurang pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Ya, contohnya misalnya seperti tadi, kembali lagi ke industri manufaktur misalnya. Kita punya 10 orang operator di bagian mesin. Ya, semuanya itu sudah kita berikan training terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Kemudian kita juga sudah menentukan spesifikasi orang yang bisa bekerja di operator mesin itu adalah dari A, B, C, D misalnya. Sudah kita tentukan. Ya, SOP-nya juga sudah kita berikan. Nah, dari ke-10 orang itu, pasti akan kita bisa lihat, oh, beberapa orang sudah bisa mengerjakan dengan baik. Ini kita lihat dari hasil penilaian kinerjanya. Kita lihat dari observasi langsung di lapangan misalnya. Ya, ketika ada masalah macet mesinnya, beberapa orang sudah mampu melakukan melakukan perbaikan secara langsung. Tetapi ada beberapa orang yang dia tidak tahu harus ngapain. Ya, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ketika tiba-tiba mesinnya mati, dia malah bengong misalnya. Dia juga diam, mesinnya mati, dia diam juga. Nah, itu artinya ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan pada diri karyawan tersebut. Ya, pada dasarnya mereka punya kemampuan yang sama kok, ya, punya pengetahuan yang sama. Tetapi kenapa pada saat ada masalah seperti itu dia kurang bisa mengambil sikap, kurang bisa memutuskan? Itu mungkin perlu di sana diberikan pelatihan apa, misalnya kemampuan untuk mengatasi troubleshooting misalnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi sinilah diperlukan analisis kebutuhan. Nah, yang proses yang kedua adalah bagaimana kita menentukan manfaat dan tujuan dari pelatihan, dari sebuah pelatihan. Ya, ketika kita berbicara manfaat untuk perusahaan, ya, nanti ada dua, manfaat untuk perusahaan, manfaat untuk individu. Manfaat untuk perusahaan, ya, jadi untuk mengarahkan kemampuan, jadi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau laba, ya, atau lebih bersikap positif terhadap orientasi pada keuntungan. Itu tujuannya yaitu pertama, untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan keuntungan. Yang kedua apa? Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkatan perusahaan. Mengembangkan perusahaan, ya, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja perusahaan secara umum, dan membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Nah, itu
manfaat secara umum yang diperoleh oleh perusahaan. Dan tentunya ketika kita melakukan pelatihan dan pengembangan ini pasti ke masing-masing karyawan kan. Nah, diharapkan masing-masing karyawan itu juga akan mendapatkan manfaat. Ya, contohnya yang pertama, membantu masing-masing karyawan atau individu dalam usaha untuk mengambil keputusan tadi. Jika ada masalah mesin mati, dia harus memiliki akhirnya ketika diberikan pelatihan, oh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Kemudian mampu memotivasi masing-masing individu untuk meningkatkan prestasi, yang untuk bertumbuh, memiliki motivasi dan tanggung jawab, dan seterusnya. Sampai nanti dengan proses pelatihan dan pengembangan ini, berarti pelatihan dan pengembangan itu tidak hanya semata-mata seperti pemberian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, enggak. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kerjasama tim, membangun komunikasi yang baik dalam tim itu juga termasuk dalam konteks pelatihan dan pengembangan. Jadi orang yang selama ini misalnya kurang bisa berkomunikasi dengan baik, diberikan pelatihan misalnya seperti tim building seperti itu, nanti di sana mereka akan dituntut supaya mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja dengan tim. Ya, mungkin sebelumnya ketika karyawan itu bekerja secara sendiri-sendiri, diberikan tugas masing-masing, mereka bisa Pak mengerjakannya dengan baik. Tetapi ketika diberikan tugas dalam grup atau kelompok, baru ada masalah. Artinya apa? Mungkin saja ada kekurangan kemampuan dalam berkomunikasi, kekurangan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, atau dalam menanggapi pertanyaan, menanggapi ide-ide teman-temannya yang lain. Nah itu artinya ada masalah di komunikasi. Nah itu pun bisa diberikan pelatihan dan pengembangan. Ya, sehingga nantinya masing-masing karyawan itu ya akan mampu mengembangkan jiwanya masing-masing untuk terus belajar. Nah itu. Jadi manfaatnya itu ada dua, nanti manfaat untuk perusahaan dan manfaat untuk individu. Nah, yang ketiga selanjutnya, setelah kita tahu manfaatnya, kita mampu menentukan teknik dan metode pelatihannya. Ya, dan tadi sudah disinggung, ada yang namanya metode praktis, jadi langsung dipraktekkan, on the job training. Nah, adik-adik yang sudah bekerja saat ini pasti saya yakin sudah mengalami ini. Begitu masuk pertama kali ke dalam lingkungan kerja, ya ada yang namanya training. Nah, itu sebenarnya merupakan proses pelatihan ini, on the job training. Langsung kita diberikan tugas, ya, diberikan pekerjaan, ini kerjakan, ini tugas, targetnya ini, nanti silakan. Waktunya sekian bulan misalnya, biasanya ya rata-rata mungkin 3 bulan ya, 3 bulan itu diberikan waktu untuk melakukan training ini. Jadi tujuannya apa? Manajemen ingin mengetahui dulu kompetensi, kemampuan, kapasitas yang dimiliki oleh karyawannya. Nah, begitu juga dengan karyawan. Ya, masing-masing individu karyawan juga memiliki waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaannya, ya, untuk memahami apa yang harus dikerjakan, memahami dengan tugasnya ini. Ini namanya on the job training, itu metode praktis yang langsung diberikan dengan memberikan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada metode-metode simulasi. Ya, nah ini metode simulasi misalnya ada ya kayak seperti tadi ya, ada pelatihan ya seperti 2-3 hari misalnya dilakukan karyawannya itu diajak keluar ya, kemudian mencari suasana yang berbeda dibandingkan dengan suasana keseharian di kantor misalnya. Seperti kalau kita di sini misalnya yang karyawan yang kesehariannya itu kerja di pabrik di daerah yang ya setiap hari harus ketemu dengan mesin dan seterusnya. Suatu saat weekend atau di hari libur diajak keluar ya, kemudian diberikan kasus ya, outbound misalnya, kemudian diberikan kasus permasalahan, nanti harus dipecahkan bersama-sama. Ketika ada masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana caranya mengatasi masalah seperti itu. Nah, itu macam-macam. Ya, bisa dengan studi-studi case yang ada di masing-masing perusahaan lah. Ya, itu tadi, misalnya cari hari apa setiap minggu atau setiap bulan misalnya, dikumpulkan masing-masing kelompok di perusahaan itu, nanti diberikan kasus untuk dipecahkan ya, mungkin 2-3 jam dalam waktu 1 hari. Itu metode simulasi.
Kemudian ada teknik-teknik presentasi informasi. Ya, jadi dalam kegiatan ini, teknik ini atau metode ini, ya tujuannya adalah untuk bagaimana supaya kita mampu menyajikan informasi, ya, kepada orang lain. Ya nanti jadi belajar. Contohnya misalnya ketika dalam kegiatan di kampus lah, di kelas misalnya. Jadi kenapa sekarang yang namanya student center learning itu mahasiswa diharapkan aktif, dia belajar untuk mempresentasikan. Jadi apa yang dibuat, belajar dipresentasikan, belajar untuk membuat orang lain itu bisa paham dengan apa yang kita buat. Ya. Jadi ini seringkali saya lihat juga, saya alami sendiri. Kita punya ide bagus, kita bisa menuliskan dengan baik, kita bisa membuat itu dengan baik, ide kita itu sampai menjadikan itu seperti apa yang kita inginkan. Misalnya seperti contohnya kita ingin membuat apa namanya, seperti yang sekarang ini banyak dilakukan ketika masa pandemi ini, kita punya ide membuat peralatan yang membantu secara digital lah, misalnya orang-orang yang tertarik digital, membuat aplikasi-aplikasi. Ya. Kita mampu membuat sendiri, mampu memikirkan sendiri sampai membuat itu aplikatif bisa dijalankan. Tetapi ketika kita mau menerangkan kepada orang lain apa keunggulannya, apa namanya, kenapa kita harus menggunakan aplikasi itu, kita tidak bisa menyampaikan, sehingga orang tidak tahu gitu loh, ya, tidak tahu dengan apa yang kita buat, apa yang kita sudah buat. Nah, disinilah kita diberikan pemahaman. Ya. Kita juga bisa berbicara, berkomunikasi, ya, supaya orang itu bisa mengerti dengan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Ya. Jadi contoh misalnya tadi dari metode simulasi diberikan kasus, ya nanti silakan ketua timnya atau ketua kelompoknya itu presentasikan dari kasus itu, apa idenya untuk menentukan solusinya, apa yang harus dilakukan. Nah ini silakan dipresentasikan supaya kelompok yang lain juga bisa memahami. Nah ini contohnya, ya, ini presentasi tadi. Tujuannya itu ya untuk meningkatkan kemampuan, salah satunya kemampuan berkomunikasi dari karyawan, kemampuan berbicara dari karyawannya, kemampuan dari karyawan untuk mengeluarkan idenya itu menjadi sebuah hasil yang bisa dipahami secara bersama-sama oleh teman-temannya yang lain. Baik, itu. Kemudian ada yang dalam on the job training ini, ya, ada beberapa teknik yang sering digunakan, ya, mungkin juga yang sudah ada, yang sudah bekerja, ya, sudah mendengar istilah-istilah ini, ya, ada namanya rotasi jabatan, ya. Jadi karyawan itu diberikan tantangan yang baru, ya, diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi bagian-bagian organisasi yang lainnya, yang berbeda, ya, dari yang sebelumnya ditempati. Jadi dirotasi tempatnya, sehingga mereka tahu, oh kalau dulu saya di bagian produksi, yang saya kerjakan ini adalah berhubungan dengan mesin-mesin saja, kemudian ketika nanti saya dirotasi di bagian pemasaran misalnya, saya tidak menghadapi mesin lagi, tapi menghadapi orang. Nah, itu artinya kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita. Mungkin sebelumnya kita sudah tidak masalah ketika menghadapi mesin. Mesin mati kita sudah mampu mengatasinya. Ketika ada masalah di produksi kita sudah mampu mengatasinya. Nah, sekarang mampu nggak kita ketika kita berhadapan dengan orang? Ya, mampu nggak kita melakukan komunikasi dengan orang? Nah, itu contohnya. Ya. Jadi secara praktis itu kita langsung diberikan tugas yang baru. Ya, kemudian ada latihan instruksi pekerjaan, ya. Jadi petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung dan ini digunakan untuk melatih karyawan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan mereka sekarang. Jadi diberikan ada instruksi dulu, ya. Ini seperti SOP itu lah, ada instruksinya, nanti tiap hari kerjakan ini, lakukan, kerjakan. Nanti di sore hari dievaluasi oleh pimpinannya, oleh manajer, supervisor atau manajernya. Kegiatan magang juga merupakan metode on the job training, ya, yang adik-adik yang saya nggak tahu nanti mungkin apakah semester ini atau sudah mengikuti magang dan seterusnya. Kemudian teknik coaching. Jadi coaching ini artinya bimbingan dan pengarahan yang langsung diberikan oleh ada orang, misalnya satu supervisor kita yang langsung secara kontinu, secara
intens itu membimbing. Ya, jadi karyawan misalnya di sebuah perusahaan itu ada satu orang yang membimbingnya, jadi mengikuti apa yang selalu dikerjakan, bagaimana ketika ada masalah bisa langsung ditanyakan, itu namanya sistem coaching. Jadi ada yang mendampingi karyawannya. Kemudian ada teknik penugasan sementara. Ya, jadi ketika ini juga sebenarnya salah satu cara manajemen untuk mengetahui kompetensi dari karyawannya. Ya, ketika misalnya ada peluang untuk ada kegiatan atau tugas yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan saat ini, atau ada yang berhubungan tetapi yang seperti tadi ya, mungkin selama ini kerjanya karyawan itu hanya di kantor saja, kemudian ketika ada kesempatan ada keluar kota, penugasan yang ada hubungannya dengan pekerjaan si karyawan itu, ya diberikan kesempatan, ya diberikan tugas untuk melakukan itu. Nah, ini nanti akan dievaluasi. Itu merupakan salah satu proses pelatihan sebenarnya. Dilihat kemampuannya, mampu enggak ketika dia diberikan tugas keluar sekarang. Kalau sebelumnya dia di dalam mengelola karyawan yang ada atau berhubungan dengan teman-temannya, sekarang dia keluar sendiri sekarang. Nah, ketika ada masalah, dia pasti harus sendiri yang menyelesaikan di sana di luar. Ya, nah ini contoh-contohnya yang sering digunakan untuk metode praktis atau on the job training. Sedangkan kalau yang metode simulasi ya contohnya tadi yang seperti sudah saya singgung, ada metode studi kasus, ada role playing, ada game-game yang berhubungan dengan bisnis, ya ada pelatihan-pelatihan ini seperti case building, team building dan seterusnya. Ya, ada pelatihan laboratorium, jadi diberikan tempat untuk secara laboratori ya. Ada atau juga program-program pengembangan eksekutif lainnya. Jadi ada modelnya seperti simulasi-simulasi. Kalau di laboratorium misalnya ini dibuat dalam skala yang kecil. Ya, perusahaan itu sudah skala yang besar. Nah, sekarang dibuat dulu skala laboratoriumnya atau skala kecilnya. Ketika nanti menghadapi masalah di laboratorium tersebut, apa yang akan dilakukan? Nanti ini kan bisa dijadikan sebagai dasar ketika itu dibawa ke perusahaan yang nyatanya yang besar. Kalau yang teknik-teknik presentasi informasi ya seperti pemberian kuliah misalnya, memberikan video presentasi, kemudian ada metode-metode seperti konferensi, ya atau studi-studi sendiri, melakukan penelitian sendiri dan seterusnya. Ya, itu beberapa teknik yang sering digunakan. Nah, ketika melakukan evaluasi, ya, ini yang paling penting adalah semua kegiatan itu harus dievaluasi, karena kalau kita tidak mengevaluasi, kita tidak tahu apakah kegiatan yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan sasaran tujuan yang ditetapkan dan juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Ya, yang penting pertama adalah kita menentukan dulu kriteria evaluasi. Apa yang akan kita evaluasi? Ada standarnya dulu. Ya, ada standar-standar yang akan kita evaluasi, kemudian nanti ada hasilnya. Dari standar itu bagaimana kondisi yang kita nilai saat ini. Jadi misalnya standar karyawan ketika melakukan pelatihan nanti diharapkan kemampuan karyawan untuk melakukan memecahkan masalah mesin yang mati misalnya, itu karyawan sudah mampu mencari solusinya, apa penyebabnya misalnya. Itu dilihat nanti. Caranya melihat apa ini melakukan tes. Ya. Tesnya dilakukan misalnya pendahuluan dulu sebelum mereka dilatih, lakukan dulu tes. Benar nggak? Jadi tujuannya kemampuan karyawan sebelum dilatih nanti dibandingkan dengan setelah pelatihan. Sebelum pelatihan diberikan tes dulu. Ya, pretest istilahnya. Kemudian setelah pretest dilakukan latihan. Ya. Setelah pelatihan dan pengembangan ini nanti diberikan post test lagi. Apakah ada perbedaan? Seharusnya antara orang yang belum dilatih dengan setelah latihan pasti harus berkembang, harus meningkat hasilnya. Ini yang harus dievaluasi. Jangan sampai nanti hasil pretestnya tidak baik, yaitu hal yang wajar sebenarnya karena belum dilakukan pelatihan dan pengembangan. Tapi yang tidak wajar adalah sudah dilakukan pelatihan dan pengembangan, tapi hasil post testnya ini juga sama dengan pretest, artinya itu tidak ada hasilnya melakukan pelatihan dan pengembangan tadi. Ya. Nah, dari hasil post test inilah nanti akan diambil keputusan oleh manajemen. Apakah nanti
akan berimbas ke proses pemindahan karyawan atau proses promosi yang harus diberikan oleh yang akan dilakukan pada karyawan tersebut. Nah, itu nanti dilakukan untuk di follow up. Nah, ini kegiatan evaluasinya. Tujuannya adalah seperti itu, ya. Dan biasanya kegiatan pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan oleh manajemen ketika nanti manajemen ingin melihat ketika ada satu jabatan, misalnya jabatan supervisor atau jabatan manajer yang lowong. Yang nanti diberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi supervisor atau manajer untuk diberikan pelatihan ini dulu. Ini nanti tergantung pelatihan apa yang akan diperlukan. Ya, kemudian nanti dilakukan tes pendahuluan, karyawan dilakukan pelatihan, diberikan kasus, diberikan masalah dan seterusnya, ya, sampai nanti dilihat kemampuan karyawan tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kasus yang diberikan. Selanjutnya diberikan post test. Nah, hasil dari post test tersebutlah yang akan dilihat siapa di antara karyawan-karyawan yang sudah dilatih dan dikembangkan itu yang memiliki potensi memang menjadi yang nanti diberikan kesempatan untuk menjadi supervisor atau manajer. Ini baru ada follow up-nya nanti. Ya, oke, tuh. Nah, ini evaluasi ya, inilah ya penjelasannya evaluasi. Ya, kenapa evaluasi itu diperlukan? Ya, ini ya untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai, untuk menentukan apakah isi dan administrasi pelatihan memuaskan dan seterusnya, ya, sampai untuk menilai keberhasilan program-program tersebut. Ya. Kemudian apakah ini jadi melihat kemampuan dari karyawan, apakah ada perubahan ya karyawan setelah mengikuti program pelatihan dan pengembangan, ya, sehingga nantinya perusahaan itu dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya ya ini ya kalau melihat indikator atau ukuran dari evaluasi program pelatihan ini ya dilihat dari opini pesertanya ya, apakah peserta puas, bagaimana respon peserta ya, apakah perlu perbaikan lagi untuk pelatihan ke depannya dan seterusnya, untuk mengetahui tingkat pembelajarannya ya, apakah ada peningkatan kompetensi peserta dari hasil sebelum tes dan sesudah tes. Kemudian ukuran indikator yang lainnya itu perubahan perilaku, apakah ada perubahan ya, baik itu attitude-nya atau perilaku dari karyawan sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan. Indikator berikutnya adalah pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan ya. Kemudian indikator berikutnya adalah benchmarking ya, jadi benchmarking ini artinya proses monitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan. Jadi dibandingkan nanti data tersebut dengan informasi dari perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang-bidang tersebut, misalnya yang lainnya. Jadi ketika kita misalnya sekarang kita sudah melatih dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan kita dengan tujuan adalah supaya kita bisa bersaing sekarang. Nah, kita bandingkan sekarang apa yang nanti kita hasilkan dari perusahaan kita, di mana orang-orang kita sudah kita latih dan kita kembangkan, apakah sudah mampu mencapai hasil sesuai dengan para pesaing kita. Itu namanya benchmarking. Nah, termasuk nanti rasio biaya yang digunakan, rasio jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan seterusnya. Ya, itu yang namanya benchmarking, jadi membandingkan. Oke, itu materi kita tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, berikutnya nanti kalau ada pertanyaan tentang materi ini, ya, silakan nanti kita bisa berdiskusi. Ya, siapkan saja dulu pertanyaannya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk materi kita tentang pelatihan dan pengembangan SDM ini. Terima kasih.